Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 8, materi statistik. Pada part yang ketiga ini kita akan membahas ukuran penyebaran data. Bersama saya Ria Novaliana. Statistik. Kompetensi dasar 3.9 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 4.9 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Statistik pada part yang ketiga ini kita akan membahas ukuran penyebaran data, di mana yang kita bahas antara lain ada jangkauan, kuartil, dan jangkauan antar kuartil. Jangkauan atau biasa disebut range merupakan selisih nilai dari data terbesar dengan data terkecil. Rumus dari jangkauan atau range adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah, di mana nilai tertinggi kita misalkan dengan X max dan nilai terendah kita misalkan dengan X min, sehingga jangkauan adalah X max dikurang X min. Untuk contoh yang pertama, tentukan jangkauan dari data 9887685578. Oke, pembahasannya diketahui data tertinggi atau X max adalah 9 dan data terendah atau X min adalah 5. Sehingga kita dapat mencari jangkauannya adalah X max dikurang X min, yaitu 9 dikurang 5 sama dengan 4. Mudah sekali bukan? Berikutnya, dari sekelompok siswa sebanyak 30 orang memperoleh nilai ulangan matematika seperti tabel berikut. Tentukan jangkauannya. Nah, ini ada nilai dari nilai 5 sampai 10 dengan frekuensi yang diketahui. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa X max-nya nilai tertingginya adalah 10 dan nilai terendahnya X min-nya adalah 5. Sehingga kita bisa langsung mencari jangkauan adalah 10 dikurang 5 sama dengan 5. Berikutnya kita akan membahas kuartil. Untuk mencarinya, pertama-tama syaratnya kita harus mengurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Untuk kuartil pertama, dilambangkan dengan Q1. Q1 ini terletak di tengah-tengah antara nilai terendah dan Q2. Jadi, dia terletak di antara nilai terendah dan Q2. Apakah Q2? Kuartil kedua atau dilambangkan dengan Q2 adalah median atau nilai tengah. Jadi kuartil kedua itu adalah nilai tengah, sama artinya dengan median, di mana ia terletak di tengah-tengah data yang diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikutnya, kuartil ketiga dilambangkan dengan Q3, terletak di tengah-tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Jadi dia berada di antara Q2 dan nilai tertinggi. Oke, berikut rumus dari kuartil. Untuk kuartil pertama, jika banyaknya anggota adalah ganjil, maka Q1 sama dengan data ke 1/4 dikali N tambah 1. Namun, jika datanya genap, maka kuartil pertama adalah data ke 1/4 dikali N tambah 2. Nah, untuk kuartil kedua sama kejadiannya dengan rumus median. Jika banyaknya data adalah ganjil, maka Q2 /adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2. Jika datanya bernilai genap, maka Q2 adalah 1/2 dikali data ke N/2 ditambah data ke N/2 ditambah 1. Kuartil ketiga, jika banyaknya anggota adalah ganjil, maka kuartil 3 adalah data ke 3/4 dikali N tambah 1.
untuk data yang bernilai genap, maka kuartil 3 adalah data ke 1/4 dikali 3N ditambah 2. Next, berikutnya kita akan membahas contoh yang membahas kuartil. Tentukanlah Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Nah, ini kita ada sebuah data yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, 9 ya. Dari banyaknya data itu ada 9, maka dia bernilai ganjil. Tapi pada kasus ini datanya tidak banyak, sehingga kita bisa menggunakan dengan cara manual ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini setelah kita urutkan datanya seperti ini. Kemudian data kita bagi 2. Nah, terletak di tengah-tengah adalah 13. Nah, 13 inilah namanya Q2 atau median. Nah, kita menentukan Q1 terletak di tengah-tengah antara nilai terendah sampai dengan Q2. Nah, ini berada di tengah-tengah, berada di sini, ini adalah Q1. Sehingga untuk mencari Q1 adalah 11 tambah 12 bagi 2, dapatlah 11,5. Nah, untuk mencari Q3, ini berada di antara 14 sampai 15, berada di tengah-tengah dari Q2 sampai nilai tertinggi. Nah, cara mencarinya Q3 adalah 14 tambah 15 bagi 2. Nah, kalian kalau datanya banyak bisa menggunakan rumus, tapi kalau datanya belum banyak bisa menggunakan cara manual seperti ini ya. Oke, berikutnya kita akan membahas jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, rumus dari jangkauan interkuartil yaitu adalah kuartil atas dikurang kuartil bawah. Sehingga jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurang Q1. Next, berikutnya kita ada contoh soal seperti ini. Dari 12 mata pelajaran di kelas 8, pada buku laporan seorang siswa diperolehlah nilai seperti di bawah ini. Nah, ini nilainya seperti ini. Nah, tentukan jangkauan interkuartil dari data di atas katanya. Nah, ini datanya yang pertama seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus mengurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, ini sudah saya urutkan dari data terkecil hingga data yang terbesar. Ini kita pakai cara manual saja, kita tentukan nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya itu adalah Q2 berada di antara 7 tambah 7. Ini datanya genap ya. Nah, ini datanya genap. Nah, berarti 7 tambah 7 bagi 2 ya, 7 ya. Jadi kuartil kedua nilainya 7. Untuk kuartil pertama di antara nilai terendah sama Q2. Ini di antara 6 dan 7. Berarti 6 tambah 7 bagi 2 dapatlah 6,5. Nah, kemudian di kuartil ketiga berada di antara 8 dan 8. 8 tambah 8 bagi 2 tetap 8 ya, ini kuartil 3. Nah, barulah kita masukkan ke rumusnya. Jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurang Q1. Sehingga diperoleh 8 dikurang 6,5 yaitu 1,5. Oke? Sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian untuk materi ukuran penyebaran data, berikut saya kasih evaluasi. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan, menjaga jarak,